Di bulan Februari ini kita masuk kepada pembahasan yang baru. Sepanjang tahun 2025 gereja kita mengangkat tema tahun mengandalkan Tuhan dan mengalami pemulihan. Saya rasa saudara sudah mendengarkan di minggu-minggu yang lalu bagaimana di tahun ini Tuhan minta kita sungguh-sungguh menaruh hati kita kepada Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dan pegangan dalam kehidupan kita, supaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita punya kesempatan untuk mengalami pemulihan dalam hidup kita. Itu dia tema tahun 2025 kita, gereja kita saudara, yaitu tahun mengandalkan Tuhan dan mengalami pemulihan. Tetapi saudara, di bulan kedua kita akan bicara tentang hubungan atau relationship. Saya percaya bahwa hubungan itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau tahu betapa pentingnya hubungan, saudara mesti sering jalan-jalan ke ICU. Karena ketika orang-orang sampai di akhir hidupnya, sebagian besar dari orang yang mengakhiri hidupnya, sepemahaman saya adalah mereka tidak menggusarkan harta mereka. Mereka tidak mengkhawatirkan segala sesuatu yang berbentuk benda atau aset. Makanya kalau orang mau meninggal, apa yang biasa dokter atau tenaga medis lakukan? Mereka akan sampaikan kepada keluarga, inilah waktu-waktu terakhir keluarga saudara. Bolehkah dikumpulkan semua anggota keluarganya? Lalu semua anggota keluarga mulai berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Satu persatu mulai minta maaf, mulai menyampaikan betapa kita atau betapa mereka mengasihi orang yang akan meninggalkan mereka. Ya saudara, dan memang hubungan ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Salah satu kecerdasan yang paling dibutuhkan, dicatat dalam penelitian, bagi setiap orang adalah kecerdasan untuk membangun hubungan dengan sekitarnya. Maka gereja sangat bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada saudara bagaimana saudara punya kemampuan dan kecerdasan untuk membangun hubungan. Selama kita sekolah, selama kita menempuh pendidikan saudara, kita diajari berbagai macam ilmu pendidikan. Tetapi jarang saya rasa kita temukan ada pengajaran-pengajaran khusus yang mengajari kita bagaimana kita membangun hubungan dengan orang-orang sekitar kita. Membangun hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan rekan-rekan kerja. Dan yang paling penting membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya selama bulan Februari, sepanjang bulan Februari kita akan bicara tentang hubungan. Ada 4 minggu saudara, Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya, nanti ada Pastor Raya Ginting juga yang akan bicara tentang hubungan. Nah, pagi hari ini saya akan mendasari fondasi yang penting untuk saudara mengerti bagaimana saudara membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar saudara, membangun hubungan dengan keluarga saudara, suami atau istri saudara. Nah, saya percaya fondasi yang paling penting dari semua hubungan yang kita punya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Mari buka kitab kita dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang 38 sampai yang ke-39. Matius 22 ayat yang ke-38 dan yang ke-39. Alkitab berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, terutama dan yang pertama. Saudara, Yesus sedang mengajari kita tentang hukum kasih. Dasar dari hubungan kita. Di ayat pertama dibangun dengan dasar tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu di ayat ke-39 dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dari satu ayat yang kita baca ini saudara, kita diajari tentang kasih setidaknya kepada 3. Yang pertama kepada Tuhan kita, yang kedua kepada sesama kita. Tetapi jangan saudara lewatkan yang terakhir, dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak akan pernah mampu mengasihi orang lain sebelum kita mampu mengasihi diri kita. Cara terbaik kita mengasihi orang-orang sekitar kita ditentukan dari bagaimana cara kita mengasihi diri kita. Jadi dari ayat ini kita mengerti, kita diajar dan diminta untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kita. Dan sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang itu. Nah, di minggu ini saya akan buka tentang bagaimana kita belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan.
Percayalah saudara bahwa kasih Tuhan itulah yang nantinya hubungan kita dengan Tuhan itulah yang akan mendefinisikan kasih kita kepada sesama, bahkan kepada diri kita sendiri. Saya pelajari setidaknya ada 2 alasan mengapa seringkali orang gagal dalam mengasihi. Saya tunjukkan pada saudara. Yang pertama, sebagian besar dari orang yang mengatakan sedang mengasihi atau melakukan kasih gagal mendefinisikan atau mengartikan apa yang dimaksud dengan kasih. Next slide. Begitu banyak orang yang mendefinisikan atau mengartikan kasih itu sebagai sebuah perasaan. Tentu ini bukan hal yang 100% salah. Di dalam kasih ada perasaan. Perasaan mencintai, perasaan memiliki, perasaan rindu, dan sebagainya. Tetapi perasaan itu hanya sebagian kecil dari bagian sebuah kasih. Perasaan itu bukan kasih. Betapa berbahayanya ketika seorang mengaku mengasihi orang lain hanya mendasari kasihnya dari perasaan saja. Karena tahulah saudara bahwa perasaan kita itu amat sangat mudah berubah, tergantung dari kondisi hati kita. Makanya kalau kita lagi, biasanya kalau tanggal-tanggal seperti ini, hatinya lagi oke-oke. Karena rekeningnya masih aman, terpelihara dengan sempurna. Tapi kalau sudah mulai kepala 2 itu tanggal, oh hati-hati senggol bacok itu. Jangan macam-macam kita Pak. Galak kita punya istri. Kalau kondisi hati kita lagi menyenangkan, mudah rasanya untuk mengatakan kasih kepada orang lain. Tetapi kalau kita dalam situasi yang tidak mudah, rumah tangga kita sedang dikelilingi oleh kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, rasanya hati kita begitu berat. Tidak jarang perasaan kita itu tidak sebaik yang kita harapkan, sehingga mempengaruhi kasih kita. Perasaan itu sangat mudah berubah. Ada orang, dia bilang begini, saya memang orangnya begitu Jigam. Kalau marah sebentar Ji, memang ia sakiki hatinya orang, tapi besok itu baik nih lagi. Memang saya begitu Kak orangku. Ada orang kayak solar saudara, lambat panas, lambat dingin. Saudara paham ya? Tapi saudara, pahamilah bahwa perasaan itu sama sekali bukan dasar yang kuat untuk mendasari kasih kita. Makanya kenapa kalau anak-anak muda di awal-awal masa pasangan, baru pacaran begitu ya, itu indahnya bukan main. Lagi masa promosi kan, semuanya diiklanin, semuanya diobral, semuanya kelihatannya baik-baik sekali. Yang laki-laki bilang, aku tidak bisa hidup tanpamu. Coba kasih putus Ki, 3 hari, masih hidup gitu. Tapi di awal masa membangun hubungan, perasaan bermain begitu kerat, begitu kuat. Semuanya serba begitu indah sampai kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Saya rasa saudara yang menikah sudah begitu panjang, yang berhak untuk bersaksi di depan sini. Ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Nanti WA saja ya. Tapi saya mengerti dan saya percaya saudara paham betapa rapuhnya perasaan kita. Makanya perasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk membangun kasih. Saya berdoa bagi teman-teman yang masih muda, kita perlu belajar untuk mengasihi bukan hanya dengan perasaan kita. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa dan apa? Dan akal budi kita, yaitu seluruh kehidupan kita. Kalau hanya bicara tentang perasaan, hanya bermain seputar jiwa saja. Tetapi bicara tentang kasih itu lebih dari sebuah perasaan. Mengapa orang seringkali gagal mengasihi? Karena mereka mendasari kasih mereka hanya berdasarkan perasaan saja, emosional saja. Yang kedua, mengapa seringkali orang gagal mengasihi? Yang saya pelajari adalah karena sebagian besar orang mengasihi dan menukarkan konsep kasih itu, love, dengan lust atau nafsu. Yang pertama, orang menjadikan kasih didasari oleh perasaan. Tetapi yang kedua, orang menjadikan kasih itu
sebagai manifestasi dari hawa nafsu. Tahukah saudara bahwa nafsu itu, next slide, konotasinya dan orientasinya hanya menjadikan orang lain itu sebagai objek kepuasan diri sendiri. Nafsu itu akan selalu menuntut. Nafsu itu akan selalu menunjuk pada orang lain. Itu sebabnya kalau orang yang mengaku mengasihi, dia merasa sudah memberi banyak, sudah berkorban banyak, dia menuntut orang lain untuk memberi yang sama kepada dirinya. Orang merasa gagal mengasihi, kenapa? Karena ada kepuasan yang tidak terpenuhi. Kalau saudara hari ini merasa kasih saudara kepada orang di sekitar saudara, kepada suami saudara, kepada anak-anak saudara sedang terganggu atau berkurang karena ekspektasi yang tidak tercapai, karena kepuasan yang tidak terpenuhi, mari kita sama-sama melihat kepada firman Tuhan. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita, suami atau anak-anak kita? Kasih itu bukan nafsu. Kasih juga bukan perasaan. Ini dua hal yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang ketika kita bicara tentang kasih. Apa yang terjadi saat kita gagal mendefinisikan kasih? Yang kedua, maka sebagian besar dari kita gagal mengalami kasih yang sejati atau kasih yang sesungguhnya. Sejak kecil, kasih yang kita mengerti adalah kasih yang didasari oleh perasaan. Kalau di keluarga kita melihat orang tua dalam kondisi yang baik, ekonomi sedang baik, maka kita sungguh-sungguh merasakan kehangatan. Tapi tidak jarang dalam keluarga kita perasaan itu berubah begitu cepat. Lalu kemudian kita mengalami momen-momen yang tidak hangat dan melukai hati kita. Kasih yang kita kenal selama ini adalah kasih yang bersifat transaksi. Orang tua kita diajari sejak kecil, kita dikasihi ketika kita mampu memberi sesuatu kepada orang tua kita. Ada orang tua yang mengajari begini, kalau kamu di sekolah ranking 1, kamu anak papa. Kalau nggak sampai ranking 1, coba cari kamu anak siapa. Sebagian besar kita menerima kasih di tempat kerja kita kalau cara kerja kita perform, Pak, Bu. Kita mendapatkan perhatian dari bos atasan kita kalau kita mengerjakan segala sesuatu lebih dari yang diharapkan. Ada tuntutan, ada ekspektasi, sehingga kita mendefinisikan selama ini kasih itu sesuatu yang bersifat transaksional. Kita hanya akan menerimanya ketika kita menyediakan sesuatu untuk kita berikan. Kita tidak pernah sungguh-sungguh mengalami kasih yang sejati. Itu sebabnya kita gagal juga melakukan itu kepada orang lain. Sangat penting pemahaman kita tentang kasih dan bagaimana kita melakukannya. Makanya ayat sangat jelas, next slide, firman Tuhan bilang begini. Ini kunci dari firman Tuhan hari ini. Efesus 3 ayat 18. Paulus mau kasih tahu kita bilang begini. Lepas dari semua hal yang kita perlu ketahui, hal yang terutama yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita adalah begini. Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita? Karena kalau kita mengerti bagaimana cara Tuhan mengasihi kita, kalau kita sungguh-sungguh mengalami kasih yang sejati itu, maka pemahaman kita tentang kasih akan benar dan kita punya kesempatan untuk juga mengasihi dengan benar. Paulus bilang begini, aku berdoa kepadamu supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, perhatikan baik, dapat memahami. Kata memahami di sini terjemahan aslinya menggunakan bahasa Inggris experience atau mengalami, merasakan, mengecap, menikmati. Apa ya? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Sehingga kita dapat mengenal kasih yang sejati itu. Kita ngerti kasih yang ilahi itu. Kita sungguh-sungguh paham bagaimana yang dimaksud mengasihi. Perhatikan, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan.
Paulus berdoa supaya setiap kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah atau kasih. Saya bayangkan waktu Paulus tulis ayat ini, dia lagi berusaha untuk menjelaskan sama kita seperti apa kasih yang sejati itu. Tetapi sebagai manusia Paulus tuh terbatas banget. Makanya dia berusaha untuk cari kata, dia coba jelaskan begini. Kasih Tuhan itu begitu lebar. Kasih Tuhan tuh begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam. Apalagi nih? Pokoknya begitu banget lah. Paulus lagi berusaha menjelaskan betapa besarnya kasih itu. Supaya apa? Kita mengenal kasih yang Paulus maksudkan. Tetapi Paulus mengerti dan Paulus sadar. Dengan bahasa apapun Paulus berusaha menjelaskan tentang kasih Tuhan. Saudara tidak akan pernah mengerti kasih yang sejati itu sebelum saudara memahami dalam bahasa aslinya experience atau sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Sama kalau kayak kita makan durian. Saya lagi tunggu-tunggu musim durian, ini belum musim-musim banget ini. Kemarin waktu istri saya ulang tahun, dia bilang hadiah terindah dalam hidupku adalah durian pemberian Ibu Oci. Dikasih satu durian kecil, tapi dia makannya hampir 3 hari saudara. Dicicil sedikit-sedikit. Saya kalau ambil banyak dimarahin. Dia senang banget makan durian saudara. Saya dulu waktu kuliah saya gak terlalu senang makan durian. Tapi saya pacaran sama istri saya, saudara, orang Palembang itu bisa makan durian pakai nasi. Saudara bisa bayangkan betapa dia mencintai durian itu. Jadi istri saya suka makan durian. Satu kali kita dapat kesempatan jalan-jalan ke Malaysia ya, makan durian black throat itu. Katanya orang enak banget. Saya udah berusaha saudara cari tahu rasanya durian itu dari semua orang yang saya temui. Saya tanya, orang bilang enak banget, enak gimana sih? Mereka berusaha menjelaskan dengan cara yang paling baik yang mereka bisa lakukan. Begini brother, dia punya daging tuh tebal, dia punya biji tuh kecil. Biji kecil, daging tebal. Ngerti? Saya berusaha terus. Dia punya rasa manis, penuh. Mulai aneh dia punya bahasa. Tapi semua orang yang saya temui berusaha menjelaskan tentang durian black thorn itu. Tapi saya tidak pernah mengalami, saya tidak pernah mengerti betapa enaknya, betapa wahnya durian yang orang cerita itu. Sampai kemarin kami dapat kesempatan ke Malaysia dan istri saya buka di depan mata saya. Tangan kami menjulur bersama-sama. Semuanya diambil serempak, masuk ke mulut kami, lidah kami bergoyang, dan kenikmatan begitu terasa luar biasa. Jangan dibayangkan saudara. Saudara kelihatan mukanya pengen banget gitu. Tapi durian yang orang ceritai di mana-mana itu, hanya saya rasakan dan saya mengerti bagaimana betul sungguh-sungguh rasanya ketika sampai pada mulut lidah saya dan saya mencicipi secara pribadi. Sama dengan kasih Tuhan. Paulus sampai angkat tangan. Bingung kak bagaimana jelaskan kalau kau tidak alami sendiri brother. Bingung kak bagaimana mau menjelaskan betapa dahsyatnya kasih itu kalau saudara tidak pernah sungguh-sungguh menyadari dan mengalaminya. Itu sebabnya saudaraku, agar kita dapat betul-betul mampu mengasihi orang-orang sekitar kita, agar kita betul-betul mampu mengasihi diri kita, kita perlu belajar mengerti apa itu kasih. Seperti apa kasih yang sejati. Makanya Yohanes itu betul-betul dahsyat. Dia catat dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kesimpulan dari seluruh pengajaran kasih dalam Alkitab menjelaskan tentang ini, bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Engkau tidak akan pernah bisa memberi apa yang kau gak punya. Kau gak bisa memberi sesuatu kepada istrimu apa yang kau gak miliki. Kau gak bisa memberi sesuatu pada anak-anakmu kalau kau tidak pernah memilikinya. Satu kali ada hamba Tuhan, saya masih kuliah, saya ingat persis. Saya mau tadi bawa, cuma ketinggalan dibawa. Sampai hari ini saya masih simpan. Saya masih semester 1 saudara. Saya kuliah merantau dari Makassar ke Jakarta. Satu kali dia khotbah di atas mimbar, dia bilang begini, ada yang punya $1 Singapura di sini? Tidak ada. Ada yang mau $1 Singapura?
Saya dengan begitu bersemangat angkat tangan saya, saudara. Saya maju ke depan. Kemudian di depan dia bilang begini, kamu mau $1 Singapura? Saya bilang mau, Pak. Dia kasih keluar dari dompetnya. Terus dia ambil $1-nya. Dia kasih sama saya. Sungguh masih ada di bawah di dompet saya. Itu dari tahun 2015 sampai sekarang berarti 9 tahun saya simpan $1 itu. Saya rasa itu betul-betul penjelasan yang penting buat saya. Dia bilang begini, saya bisa kasih kamu $1. Kenapa? Karena saya punya $1 Singapura itu. Semua orang di tempat ini tidak bisa kasih kamu $1 Singapura itu. Kenapa? Karena mereka tidak punya $1 Singapura itu. Tahukah saudara bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengasihi kita? Karena hanya Dia yang punya kasih sejati itu. Pasangan kita belum tentu memilikinya. Anak-anak kita belum tentu memilikinya. Kalau saudara mendefinisikan kasih saudara dari kasih yang saudara terima dari orang tua saudara, itu belum tentu kasih yang sejati. Kalau saudara mendefinisikan kasih saudara dari kasih yang saudara terima dari suami atau istri saudara, saudara gagal paham apa yang dimaksud kasih. Satu-satunya sumber di mana saudara dapat menemukan $1 Singapura yang saya terima waktu itu, atau kasih yang betul-betul sejati itu, hanya dari Tuhan yang memilikinya. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mengasihi sebelum next slide, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Di minggu pertama ini saya berdoa. Kita mengawali seluruh seri pengajaran tentang membangun hubungan, mulai dari memahami dan mengalami kasih yang sejati. Sehingga kasih kita kepada suami kita, kasih kita kepada istri kita, kepada keluarga, anak dan orang-orang di sekitar kita adalah kasih sejati yang kita terima dari sumbernya, yaitu Tuhan. Lalu bagaimana kasih sejati itu Tuhan berikan buat kita? Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita? Alkitab bilang kita mengasihi karena Allah dulu mengasihi kita. Artinya kalau kita sudah sungguh-sungguh menerima kasih yang Tuhan berikan buat kita, kita punya kesempatan untuk mengasihi. Kita punya kesempatan untuk mengasihi Tuhan dengan benar. Kita punya kesempatan untuk mengasihi suami dan istri dengan benar. Kita punya kesempatan untuk mengasihi anak-anak dengan benar. Saya tunjukkan kepada saudara bagaimana Tuhan mengasihi kita. Alkitab mencatat 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Dalam tindakan itu nyatalah kasih yang luar biasa. Ini ayat 10 harusnya saudara ya, sorry. 1 Yohanes 4 ayat 10, terjemahan sederhana Indonesia. Dalam tindakan itu nyatalah kasih yang luar biasa. Bukan saat kita mengasihi Tuhan, bukan saat kita mencintai Tuhan, tetapi ketika Allah yang menunjukkan kasihnya kepada kita. Bagaimana cara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita? Kalimat selanjutnya menjelaskan, yaitu dengan mengutus anaknya menjadi kurban yang menghapus dosa kita. Sehingga apa saudara? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita tidak akan dihukum olehnya. Jadi kalau saudara rindu memahami kasih sejati yang Tuhan berikan buat kita, satu ayat ini telah menjelaskan kita dengan jelas bagaimana Tuhan mengasihi kita. Saat kita mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita, kita punya kesempatan dengan cara yang sama juga berusaha, mungkin tidak sempurna, tetapi dengan hati yang rindu mengasihi Tuhan juga dengan cara yang benar. Kita lihat satu persatu bagaimana kasih sejati itu, bagaimana cara Tuhan menunjukkan kepada kita kasih sejati yang harusnya kita miliki dalam hidup kita. Next slide. Yang pertama, kasih sejati yang Tuhan teladankan dan tunjukkan kepada kita itu dinyatakan, diwujudkan dalam tindakan. Alkitab bilang begini,
Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu dengan mengutus anaknya. Ada sesuatu yang dilakukan dengan sengaja sebagai wujud bukti dari kasih. Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah, sehingga apa? Dia mengorbankan anaknya. Ada sebuah tindakan, ada sebuah hal yang dilakukan dengan sengaja sebagai bukti dari kasih yang sejati. Tahukah saudara bahwa kasih dan tindakan itu dua hal yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Karena Tuhan sayang sama kita, Dia lakukan yang terbaik buat kita. Alkitab berkata Dia berikan putranya yang tunggal, Pak. Satu-satunya yang Dia miliki. Kalau kita punya 10, kita kasih 1, itu persepuluhan. Tapi kalau kita cuma punya 1, kita kasih 1, itu segalanya. Cara Tuhan sayang sama kita, Dia lakukan sesuatu buat kita. Itu artinya begini, kalau saudara sungguh-sungguh digerakkan oleh kasih, ada dorongan untuk saudara melakukan sesuatu kepada orang lain dan kepada Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Alkitab ajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita, kasih itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu tindakan. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya percaya saudara tidak akan pernah hitung-hitungan dengan apa yang saudara perbuat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu melakukan banyak hal buat kita. Bisa bantu saya menyanyi, brother? Ini di mana? Coba DC. Terlalu banyak. Saudara tahu lagu itu? Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku di. Perhatikan, orang yang mengalami kasih Tuhan, mengerti kasih Tuhan, ku persembahkan. Ada sebuah tindakan yang diambil. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Perhatikan bagaimana kasih itu mendorong kita untuk melakukan suatu tindakan. Ingat bagaimana Tuhan berjumpa dengan Sakeus. Mungkin pertama kali dalam seumur hidupnya Sakeus mengalami kasih yang sejati. Selama dia hidup, selama dia bekerja, dia mempunyai banyak uang, dia bekerja dengan cara yang paling baik yang dia bisa dia buat, tapi dia tidak pernah mengalami kasih yang sejati itu. Sampai suatu saat Yesus datang ke rumahnya, dia menikmati kasih yang sungguh-sungguh kasih itu. Lalu apa yang terjadi? Dia mengambil keputusan, tindakan dengan sengaja. Dikatakan begini, kalau ada yang kuperas, aku kembalikan, aku berikan hartaku. Perhatikan, kasih itu mendorong kita melakukan sesuatu. Tindakan adalah bukti kasih yang nyata. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak akan hitung-hitungan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau saudara mengasihi suamimu, saudara tidak akan hitung-hitungan bekerja sesuatu untuk suamimu. Kalau saudara mencintai anakmu, saudara tidak akan lemah dan loyo, lesu, malas-malasan, menggerutu, ngomel untuk melakukan sesuatu bagi anakmu. Tindakan itu adalah manifestasi dari kasih. Kalau tindakan rasanya begitu berat, berarti kualitas kasihnya yang bermasalah. Saya ingat sekali waktu saya pertama kali pacaran dengan Ibu Jessica Jaya Indra. Saudara tahu, saya punya rumah itu di Tangerang, saudara. Saya punya rumah itu, kos-kosan saya di Jakarta Pusat itu di Petamburan. Jessica punya rumah di Tangerang. Kalau naik motor itu sekitar 45 menit. Saudara tahu, saya hari-hari melewati jalur itu dengan penuh rasa sayang. Satu malam saudara dikasihi Tuhan, ini kesaksian. Saudara perlu dengarkan baik. Saya pulang habis antar dia. Saya sampai di rumah saya lupa dompet saya. Saya balik lagi, dia bilang jangan nih, besok ketemu. Tapi karena cinta, enggak apa-apa.
Malam nih tidak macet nih. Tidak apa-apa, padahal saya cuma mau ketemu dia. Saya jalan lagi saudara, alasan dompet. Sampai di sana ketemu, terima dompet saya. Saya pulang sepanjang jalan saya mikir, kenapa saya begitu jauh deh pergi? Enggak, saya enggak keberatan. Kenapa? Hati saya penuh dengan cinta. Hati saya penuh dengan kasih. Belum waktu dia kuliah saudara, pengorbanan saya dikali 2. Pagi jemput kerja, malam jemput kuliah. Saudara bisa bayangkan berapa ongkos bensin saya. Tapi semuanya terasa tidak berat. Karena kasih yang saya miliki. Kalau hari ini sesuatu yang kita perbuat untuk suami istri kita mulai terasa berat, mari perhatikan kasih kita. Tuhan tidak pernah berat mati untuk kita. Tuhan tidak pernah menyesal berkorban buat kita. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan untuk mencurahkan darahnya buat kita. Karena dia mengasihi kita. Kasih adalah sesuatu yang diwujudkan melalui tindakan. Love is not feeling. Love is a doing. Kasih itu bukan perasaan. Kasih adalah tindakan. Yang mengerti kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, saya pelajari cara Tuhan mengasihi kita adalah dengan melakukan sesuatu dengan sengaja buat kita. Kasih saudara harusnya mendorong saudara untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat orang lain. Yang kedua, saudara perhatikan baik. Ayat bilang apa? Allah menunjukkan kasihnya kepada kita sebelumnya, yaitu mengutus anaknya. Boleh tunjukkan ayatnya sebelumnya. Nah, mengutus anaknya menjadi apa? Menjadi korban, persembahan, korban. Saudara, di kepala saudara apa yang ada saat saudara mendengarkan kata korban? Sesuatu yang ditumbal, maafkan saya, disembeli, dibunuh, persembahkan untuk sesuatu ritual atau sesuatu yang kita anggap penting. Makanya saudara-saudara kita di seberang mereka melakukan kurban, mempersembahkan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Untuk apa? Sesuatu yang mereka anggap penting. Korban itu hanya akan kita lakukan untuk sesuatu yang kita anggap penting. Kita hanya mau berkorban untuk sesuatu yang kita nilai lebih tinggi dari apa yang kita korbankan. Dan hanya kasih yang memampukan kita untuk melihat nilai terbaik kepada orang yang kita kasihi. Kalau Tuhan mau lihat kita, Pak, apa yang bisa dilihat? Kita setiap hari selingkuh dengan dosa-dosa kita. Kita setiap hari menyakiti hatinya. Kita setiap hari bergelut dengan dosa kita. Tidak ada satupun menurut saya yang menarik untuk Tuhan lihat dalam hidup kita. Tetapi kasih itu, kasih yang sejati itu memampukan Tuhan untuk melihat kita dengan cara yang paling baik. Bukan karena kita baik. Sehingga kita berkata, dia korbankan satu-satunya anaknya yang tunggal untuk kita. Yang paling berharga. Dia bisa berikan harta yang di surga, dia bisa berikan rumah yang mewah. Surga itu kaya raya. Kenapa dia harus korbankan anaknya? Karena itu yang dianggap paling berharga menurut Tuhan. Dan yang paling dianggap berharga itu dipersembahkan, dikorbankan, dicurahkan kepada kita. Kenapa? Dengarkan baik. Karena bahkan apa yang Tuhan anggap paling berharga dinyatakan tidak lebih berharga dari kita. Sehingga dia korbankan anaknya untuk menebus kita. Kita yang harusnya mati karena dosa-dosa kita, semua hukuman itu ditanggungkan kepada anaknya. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kalau saudara mengasihi, saudara tidak akan keberatan untuk mengorbankan sesuatu kepada orang yang saudara kasihi. Karena kasih saudara kepada orang itu menolong saudara untuk menemukan nilai yang lebih berharga dari apa yang saudara korbankan.
Kalau hari ini saudara, Tuhan sedang mengizinkan kasih saudara kepada suami saudara mengorbankan perasaan saudara, rasanya sakit, rasanya berat, rasanya terluka. Biarlah kasih itu menolong saudara untuk melihat pasangan saudara lebih bernilai dan berharga lebih dari perasaan saudara. Amin. Kalau hari ini saudara sedang mengorbankan waktu saudara, kenapa saudara melayani Tuhan? Kenapa saudara luangkan waktu saudara untuk melakukan sesuatu yang bahkan saudara tidak menerima upah secara dunia? Karena saudara tahu bahwa pelayanan dan pekerjaan Tuhan sesuatu yang saudara anggap lebih berharga daripada waktu saudara. Pak, Bu, kita tidak akan pernah bisa mengasihi tanpa mengorbankan sesuatu. Tuhan menunjukkan teladannya kepada kita. Kasih sejati itu bukan hanya mendorong kita untuk melakukan sebuah tindakan, tetapi mendorong kita untuk melepaskan sebuah pengorbanan. Hari ini dalam kasih kita kepada sekitar kita, apa yang sedang kita korbankan? Mungkin hati, perasaan, mungkin waktu. Kita sudah menunggu begitu lama untuk seseorang yang kita doakan supaya dia mengalami pertobatan, tetapi belum Tuhan izinkan mengalami pertobatan. Pak, Bu, jangan berkecil hati. Semua pengorbanan saudara tidak pernah sia-sia. Karena pengorbanan saudara adalah bentuk kasih sejati saudara kepada pasangan, kepada saudara, kepada anak-anak saudara. Seburuk-buruk apapun hidup kita, tak pernah sedikit pun berkurang kasih Tuhan buat kita. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau kita betul-betul mau belajar mengerti tentang kasih itu harus mendorong kita merelakan sebuah pengorbanan. Kalau saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan, apa yang saudara korbankan? Tidak jarang orang mengorbankan hubungan yang lain, dijauhi oleh keluarga karena memilih mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang diputus kerja. Kenapa? Karena menjaga integritas, mengasihi Tuhan. Tidak mau korupsi, tidak mau curang, tidak mau neko-neko. Ini cara mereka mengasihi Tuhan. Ada setiap kita yang mengorbankan tenaga kita. Kita Senin sampai Sabtu sudah bekerja, hari Minggu jam 9 pagi kita sudah di gereja. Orang gak ada yang hitung, tapi kita melakukan itu setiap tahun, bertahun-tahun dalam hidup kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan menyaksikan pengorbanan saudara? Ada kita saudara, yang kita pun juga kalau hitung-hitung kayaknya tidak cukup. Tapi kita masih memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita masih memberi persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan. Tahukah saudara bahwa mata Allah melihat pengorbanan tanda kasih saudara kepada Tuhan? Hari ini saya mendorong setiap kita untuk mengerti bahwa kita hanya dapat mengasihi kalau kita punya hati yang rela berkorban. Kalau hari ini saudara mau belajar mengasihi keluarga saudara, mari lihat apa yang saudara bisa korbankan. Untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kita. Yang paling dekat mungkin perasaan kita, mungkin tenaga kita, mungkin waktu kita. Karena itulah cara Tuhan mengasihi kita. Dia korbankan yang terbaik buat kita, supaya kita punya kesempatan untuk mengecap dan merasakan kasih yang sejati. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Yang terakhir, bagaimana Tuhan mengasihi kita? Yang pertama melalui tindakan, yang kedua melalui pengorbanan, yang ketiga saya pelajari melalui keputusan. Tunjukkan kembali ayatnya sebelumnya. Dalam tindakan itu nyatalah kasih yang luar biasa. Apa kasih yang luar biasa itu? Seperti apa kasih yang luar biasa itu? Bukan ketika kita mengasihi Allah. Pak, Bu, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita melayani. Bukan saat saya berdiri di atas mimbar. Bukan saat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukan ketika kita sungguh-sungguh, bukan ketika kita sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan karena itu. Kenapa? Karena sekalipun kita tidak melakukan itu, nyatanya Tuhan tetap mengasihi kita. Saat saudara sungguh-sungguh membangun hubungan kepada Tuhan,
Saat saudara sungguh-sungguh melakukan sesuatu buat Tuhan, melayani Tuhan, berkorban buat Tuhan, bukan supaya Tuhan mengasihi saudara, tetapi supaya saudara yang mulai mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada kita tak pernah berkurang sedetik pun, sedikit pun. Dia tidak mengasihi kita karena hidup kita. Kasih Tuhan kepada kita bukan perasaan, tapi sebuah keputusan. Alkitab berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Saudara pernah dengar kisah Gomer dan Hosea? Bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Israel melalui Hosea. Gomer ini saudara bukan perempuan yang baik-baik. Hosea berulang kali pergi pelayanan. Saya curiga ini Hosea pastorgram juga, selebgram begitu, diundang khotbah sana khotbah sini, keliling-keliling. Setiap kali dia pergi, dia pulang hamil ke istrinya saudara. Saya bayangkan kalau saya jadi Hosea, saya pulang ketemu Gomer, hamil kok. Bukan kok Maria kenapa tiba-tiba hamil? Hosea pergi lagi, dia pulang hamil lagi saudara. Betapa celakanya Gomer itu mengkhianati Hosea dengan begitu rupa, mempermainkan Hosea dengan begitu jahat dan keji. Yang paling menyakitkan hati adalah ketika sudah berulang kali menyakiti Hosea, Gomer memutuskan untuk pergi dengan laki-laki lain. Bayangkan, itu kalau kita menyanyi sakitnya bukan di sini, seluruh hidupnya sakit. Gomer pergi dengan pria lain. Alkitab datang firman Tuhan kepada Hosea, dikatakan begini, pergilah, cintailah kembali perempuan yang suka bersundal itu. Waktu Gomer tinggalkan Hosea, saudara tahu Tuhan suruh Hosea cari Gomer. Saudara bisa bayangkan, ini film Korea kalah dengan drama ini. Ini kalau main di Netflix saudara nomor 1 dia. Hosea dikhianati berulang kali, ditinggalkan dia. Ada lagu itu. Kau yang tersakiti, kau yang apa itu? Tapi dia yang cari. Saya nggak tahu dia cari kemana, tapi Alkitab catat kalimat ini. Hosea menemukan Gomer. Saudara bayangkan. Saudara cari suami saudara saja di Makassar ini, saudara nggak ketemu. Hosea ketemu loh Gomer. Artinya apa? Hosea cari sampai dapat. Dia nggak berhenti. Dia ketemu Gomer. Dia masuk ke rumah perbudakan, ternyata Gomer kembali jual diri jadi perempuan sundal. Sampai di rumah perbudakan itu, dia lihat Gomer. Tuhan suruh jemput Gomer. Waktu dia mau ambil, yang punya rumah perbudakan bilang begini, siapa kok? Hosea bilang, tabe pak, istriku ye, saya bawa pulang dulu ya. Yang punya rumah perbudakan bilang apa? Tidak boleh, semua yang di sini budak. Kalau kau mau bawa pulang, kau harus beli. Apa yang terjadi saudara? Hosea harus membeli apa yang merupakan miliknya. Dia bayar itu Gomer. Dia bayar. Setelah dia bayar, dia bawa pulang itu Gomer. Bukankah Tuhan itu begitu? Sama. Dia harus bayar sesuatu yang merupakan miliknya. Kita ini milik Tuhan Pak. Tapi kita lebih suka pilih dosa-dosa kita. Kita ini milik Tuhan Bu. Tapi kita yang tinggalkan Tuhan dengan mudah. Kita ini milik Tuhan teman-teman, tapi kita yang berulang kali mengkhianati dia, sampai dia harus curahkan darah sebagai harga untuk menebus kita kembali. Saudara bisa bayangkan betapa Tuhan mengasihi kita. Sama seperti Hosea mengasihi Gomer, begitu pula Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan bukan kondisi dan perasaan. Kasih Tuhan adalah sebuah keputusan. Bukan kalau, tapi sekalipun. Kalau saudara mau belajar sungguh-sungguh mengasihi, mari kita teladani kasih Tuhan. Kasihilah suamimu sebagai keputusan, bukan perasaan. Kasihilah suamimu, anak-anakmu, istrimu sebagai keputusan, bukan perasaan. Belajar untuk mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi. Keputusan kita tetap mengasihi. Apapun situasi dan kondisi, bukan karena, tapi sekalipun menjengkelkan, sekalipun tidak menyenangkan, sekalipun mengecewakan, Tuhan tetap mengasihi kita. Demikianlah pula kita harus belajar mengasihi sesama kita.
Saudara, saya berdoa apa yang saya bagikan menolong saudara. Saya undang Well Singer maju ke depan. Tetapi hari ini kita diajarkan Tuhan untuk belajar bagaimana mengerti kasih yang sejati itu. Kasih sejati yang Tuhan berikan kepada kita ditunjukkan melalui tindakan, melalui pengorbanan, melalui keputusan. Hari ini mari belajar bangun kasih kita atas dasar tindakan, atas dasar pengorbanan, atas dasar keputusan. Inilah kasih yang sejati. Sehingga saudara memilikinya dan saudara bisa berikan kepada orang-orang sekitar saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama.